semua, welcome back to Yunus Education. Pada video kali ini, kita akan membahas update tenaga honorer. Namun, sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke baik, langsung saja mari kita simak video berikut. Dalam upaya menuju transformasi manajemen ASN yang lebih efektif, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB bersama Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI kini fokus membahas rancangan peraturan pemerintah atau RPP manajemen ASN. RPP ini menjadi turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Perkembangan terkini telah dibahas dalam rapat kerja antara Menteri Pan-RB, Abdullah Azwar Anas, dan Komisi 1 DPD RI pada Selasa 14 November. Bagaimana langkah-langkah konkret dalam penataan tenaga honorer dan pemenuhan formasi ASN? Menteri Pan-RB, Abdullah Azwar Anas, membahas isu utama mengenai penataan tenaga honorer atau non-ASN. Salah satu isu utama yang dibahas adalah penataan honorer atau non-ASN yang penataannya terus dilakukan, ujar Menteri Anas seperti yang dilansir dari menpan.go.id. Dalam UU ASN tahun 2023, tercantum dengan jelas jika honorer harus selesai ditata sebelum akhir tahun 2024. Langkah konkret yang diambil pemerintah adalah mengalokasikan kuota 80% untuk eks tenaga harian kerja atau THK 2 dan honorer yang telah mengabdi. Ini bertujuan memberikan afirmasi kepada mereka agar dapat masuk ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Artinya, pemerintah menempatkan tenaga non-ASN yang telah mengabdi untuk diberi afirmasi terlebih dahulu agar masuk ke P3K. Tambah Menpan RB. Menteri Anas mengungkapkan hasil pendataan tenaga non-ASN mencapai 2,3 juta pegawai. Ini sesuai dengan yang telah menyerahkan SPTJM dan masuk pendataan di BKN. 2,3 juta merupakan jumlah dari 325.517 honorer yang ada di instansi pusat dan 2,02 juta di instansi daerah. Dari jumlah tersebut, sebagian telah menjadi ASN melalui seleksi dari tahun ke tahun. Proyeksi pemerintah menunjukkan bahwa pada tahun 2024, sebanyak 1,6 juta tenaga non-ASN akan diangkat menjadi P3K. Dari jumlah itu, sebagian sudah masuk menjadi ASN dari seleksi yang dilakukan dari tahun ke tahun. Kami proyeksi sisa tenaga non-ASN pada tahun 2024 sebanyak 1,6 juta, lanjut Menteri Anas. Kemudian, dengan fokus mematangkan regulasi turunan untuk pengangkatan atau pengalihan status honorer secepatnya, pihak Kemenpan RB tentu terburu menyelesaikannya. Dalam kerangka transformasi manajemen ASN, Menteri Anas menyampaikan fokus pemenuhan ASN tahun 2023. Pemerintah akan fokus pada pelayanan dasar, penyelesaian tenaga honorer, pemenuhan tenaga teknis di sektor prioritas, dan pengurangan rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. RPP manajemen ASN yang sedang digarap tersebut memiliki 16 substansi yang mencakup berbagai aspek, mulai dari penguatan budaya kerja, penataan tenaga honorer, hingga pengadaan calon ASN atau CASN. Substansi lainnya mencakup pemberhentian ASN, organisasi profesi ASN, hingga penyelesaian sengketa. Ini menjadi langkah konkret dalam peningkatan kinerja dan efisiensi manajemen ASN. Ketua Komisi 1 DPD RI, Faisrul Razi, menyatakan dukungan penuh terhadap program Kementerian Pan-RB dalam memperkuat reformasi birokrasi di daerah. Ia melihat bahwa Undang-Undang ASN yang baru sebagai harapan bagi tenaga honorer dan P3K untuk mendapatkan jawaban pasti terkait status mereka. Sekian, semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.